Baik, kita mulai saja ya. Adik-adik kalau panas pakai topi dibuka aja deh topinya nggak apa-apa. Iya, ya nggak apa-apa. Santai saja santai. Oke. Yang penting pakaian sekolah ya. Pakaian sekolah, baju putih, pakai dasi gitu. Ada name tag gitu, ada lama korpri itu pakaian sekolah ya. Iya, atasannya, bawahannya Allahu alam, saya nggak tahu. Mungkin ada yang pakai sarung, mungkin ada yang pakai daster gitu. Oke. Baik, kita mulai saja adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Morning, Morning. Coach. Okay, how is life this morning? Good. Kabarnya? Good. Good, Oke, thank you. baik. eh, sudah sarapan semua? Sudah, Coach? Ya, ya. Oke. Siap, sudah, Coach. Ya, Coach awali dengan quote kita pagi ini ya. Quote-nya begini. Awali harimu dengan sarapan bukan dengan senyuman, karena senyuman tidak mengenyangkan. Gitu. Iya, itu quote kita pagi ini ya, untuk penambah semangat kita pagi ini. Baik, nah adik-adik peserta pelatihan dasar angkatan 13 yang tergabung dalam kelompok 5 ini ya. Kelompok 5 atau kelompok berapa ini? Kelompok 6. Oh, kelompok 6, oke. Kelompok 6, Coach. Ya, udah tambah aja 1, 5 tambah 1 gitu. Selesai kan? Iya, adik-adik hari ini sudah masuk ke tahapan kedua dari pembelajaran pelatihan dasar, yaitu pembelajaran dalam jaringan atau e-learning, ya, pembelajaran secara daring. Nah, untuk pembelajaran secara daring ini, adik-adik nanti akan mendapatkan 4 agenda pembelajaran. Hari ini hari pertama, di mana hari ini adalah agenda pertama. Nah, untuk agenda pertama di kelompok 6 ini, nanti saya yang akan menjadi tutor atau menjadi fasilitator untuk pembelajaran agenda pertama di kelompok 6. Ya, perkenalkan itu ada nama saya di situ, nama saya Alam Syahril, ya. Oke, bisa juga dipanggil Coach Aril ya. Aril itu singkatan Alam Syahril, hanya di depan, rilnya di belakang gitu. Iya, karena sekarang kan biar kekinian gitu, kekinian ya. Oke, baik. Nah, saya akan membersamai adik-adik dalam pembelajaran agenda 1, di mana dalam pembelajaran daring ini ada 2 jenis pembelajaran. Yang pertama pembelajaran sinkronus dan yang kedua asinkronus. Untuk pembelajaran sinkronus, kita akan ada tatap muka secara virtual melalui platform Zoom Meeting. Kemudian untuk pembelajaran asinkronus, kalian mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan untuk pembelajaran asinkronus ya. Tetapi saya tetap bertanggung jawab untuk membersamai kalian di pembelajaran A1 di asinkronus. So if you have any question, you have any problem doing my assignment for asynchronous learning, you may call me. Ya, bisa hubungi saya, may contact me. Oke, nanti saya akan berikan nomor WA. Ya, ada nomor WA saya nanti. Oke, baik. Nah, adik-adik peserta pelatihan dasar, itu sedikit perkenalan dari saya. Untuk yang kalian mungkin sambil jalan saja ya, sambil jalan saja. Nanti ketika memberikan pendapat atau bertanya, untuk pertama kalinya kenalkan dulu ya. Oke, how many members are there in this group? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 ya? 8 orang kita ya? Jumlahnya memang 8? Atau 10? Atau 9? Kalau Oke. tidak salah 9, Coach. 9, Iya, Pak. Coach. 9, Coach. Siapa satu yang belum masuk ini? Siapa ya? Coba cek sebentar, Coach. Oke. Coba cek sound, cek sound. Ini yang belum masuk nih Rifai, Rudi, oh, bukan angkatan. Oh, enggak, Muhammad Alfat masuk sini, Muhammad Alfat. Enggak ya? Oke, enggak ada, belum masuk ini. Yang belum masuk angkatan 13 ini Muhammad Alfat. Atau jangan-jangan takutnya nanti ini mereka salah masuk kamar takutnya. Ya, masuk ke room yang lain gitu ya. Bahaya itu kalau masuk room yang lain ya. Oke, tapi tidak apa-apa, kita sambil menunggu, kita mulai saja. Jadi kembali saya tegaskan bahwa di pembelajaran kita ini untuk agenda pertama, nanti saya akan membersamai adik-adik sebagai fasilitator atau sebagai tutor.
baik pembelajaran sinkronus maupun pembelajaran asinkronus, ya. Oke, kita ada 2 kali pertemuan di pembelajaran sinkronus, 2 kali virtual classroom, ya. Yang pertama itu di hari ini, ya, the first day, and then the third day. Kemudian hari ketiga. Untuk hari pertama itu 2 kali jam pelatihan, kurang lebih 2 kali 45 menit. We start at a clock, nanti we will finish at 9:30. Ya, nanti kita sampai jam 8 sampai dengan jam 9.30. Kemudian untuk the third day, kita ada lagi pertemuan sinkronus tapi dia 3 jam pelatihan. 1 jam pelatihan itu 45 menit. Jadi untuk pertemuan kita yang kedua nanti, the third day, hari ketiga, itu 3 kali 45 menit. Ya, oke. Baik. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya. Ya, oke. Tidak apa-apa saya pakai bahasa Inggris sekali-sekali ya. Oke, untuk melatih bahasa Inggris. Because before becoming a trainer, sebelum menjadi trainer atau bidai suara ini, I am an English teacher at Vocational High School di SMK, di salah satu SMK di Kota Lubuk Linggau. Iya, my educational background itu graduate dan master degree-nya itu English Education. Oke, kemudian untuk doctoral degree-nya itu Management and Administration. Ya, manajemen administrasi pendidikan. Ya. Oke, kalau saya di graduate dengan master degree-nya itu di Sriwijaya University. Kemudian untuk doctoral degree-nya saya tamatan from University of Bengkulu. Nah, ada yang dari Bengkulu di sini? Iya, oke, di situ ya, di FKIP. Kalau Aziza di mana? Ngajar di mana Aziza? Di fakultas apa? Di FK, Pak. FKIP prodi? Prodi Ilmu Pendidikan. Oh, ilmu pendidikan. S3 ya? Iya. Iya. Oh, saya udah selesai ya. Iya, Pak. Saya ketemu itu kemarin Pak Kristiawan. Iya. Itu send my greeting to him ya. Yes. Iya. Ya, jangan ditanya tapi Aziza saya lama kuliahnya 9 semester. Lalu saya jadinya. Iya, teman-teman udah pada selesai, saya lama. Ya, lama ke progresnya agak lama ya. Karena saya menggunakan penelitian R&D, Research and Development. Jadi lumayan lama lah gitu. Iya. Kalau Weni di mana fakultas apa Wen? Wevi, Coach. Oh, Wevi. Iya. Saya dari Wevi. Fakultas Hukum, Prof. Coach. Oh, hukum di bagian apa? Hukum apa? Hukum pidana. Oh, bukan Hukum pidana, Coach. hukum pidana. Kemarin Iya. di angkatan 11 saya masuk di agenda 1 ada juga tuh yang dari Fakultas Hukum. Bukan. Ya angkatan berapa kemarin? Ada yang dari Hukum Tata Negara katanya. Oh, iya, iya. Iya, Ada. Coach. Ada tata negara, perdata, dan pidana, Coach. Ya, oh dia di Perdata bukan Tata Negara, Perdata dan Bisnis apa itu? Iya, Oke, kalau si Wevi di ini ya. di pidana. Ya, oke. Saya kalau keluar Unip dari depan pasti lewat kampusnya. Apakah ini gedung Fakultas Hukum ya? Iya. Yang ada air terjun, air bundar, Air mancur. Iya, kebetulan masjidnya juga dekat sana kan, jadi sekalian mampir gitu. Oke, baik. Ya, kita mulai saja ya. Izin saya share screen. Oke, gimana? Can you see the screen? Bisa dilihat? Yes, sir. Bisa, Pak. Ya. Bisa. Baik. Yeah, sure. Adik-adik, saya panggilnya adik-adik saja ya, karena ini masih muda semua ya. Ini dari kaum gen milenial dan gen Z ini ya. Oke, kalau saya dari kaum kolonial. Iya, jadi agak sedikit kagok dengan yang namanya teknologi informasi ya. Ya, karena zaman saya dulu belum ada yang kayak gini ya. Oke. Oke, tapi ya salah satu core value ASN adalah adaptif, maka mau tidak mau kita juga harus bisa beradaptasi ya. Oke, baik. Mohon dimaafkan kalau ada tayangan-tayangan yang kurang jelas atau kurang menarik ya. Oke.
Baik, jadi agenda pertama sikap perilaku bela negara. Nama agendanya sikap perilaku bela negara. Adik-adik akan melalui 4 agenda ya, 4 agenda pembelajaran. Agenda pertama selama 3 hari di daring ini, kemudian agenda kedua 4 hari, agenda ketiga 3 hari, dan yang paling panjang itu agenda keempat. Nah, keempat ya. Oke, di agenda keempat itu paling panjang, waktunya paling lama ya. Itu. Jadi untuk agenda 1 ini nama agendanya sikap perilaku bela negara. Agenda kedua nama agendanya itu nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Agenda ketiganya itu peran dan kedudukan PNS dalam mewujudkan smart government berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan agenda keempat itu nama agendanya habituasi. Nah gitu ya. Nanti kalau ditanya agenda 1 apa namanya? Nah ini sikap perilaku bela negara. Oke, let's continue. Nah, apa sih yang diamanahkan dari agenda pertama ini? Jadi agenda pertama ini membekali adik-adik selaku peserta pelatihan dasar CPNS ya dengan pemahaman tentang Wasbang dan pemaknaan nilai-nilai bela negara. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana sih kita memandang bangsa Indonesia itu ada di Wasbang dan bagaimana sih kita menerapkan nilai-nilai bela negara dalam pelaksanaan tugas kita sehari sebagai aparatur sipil negara, sebagai seorang PNS ya. Oke. Walaupun kalian masih C, ya nanti namanya juga tetap ASN ya. Oke. Karena kalian ini yang C ini kalau kerja di perusahaan swasta itu dianggap training aja, training dulu kan. Ya kan training namanya. Ya kalau di dunia PNS-an trainingnya setahun. Nanti setelah setahun itu dinilai mengikuti latsar, dari hasil latsar ini dinyatakan lulus baru bisa mengusulkan untuk menjadi pegawai negeri sipil gitu ya. Makanya untuk latsar ini ikuti segala kegiatannya, ikuti segala prosesnya ya. Oke, ikuti segala prosesnya. Karena kesempatannya tidak datang 2 kali. Ketika kalian gagal di latsar, itu kalian tidak bisa untuk jadi PNS, malahan dilepas CPNS-nya. Karena dianggap tidak bisa atau belum layak untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Ya, oke, itu. Nah, jadi agenda 1 ini pemahaman tentang Wasbang dan juga pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara dan juga bagaimana sikap kita menghadapi isu kontemporer yang terjadi di lingkungan sekitar kita ya, secara lebih luas lagi yang terjadi di negara kita saat ini. Oke. Baik. Nah, itu amanah dari agenda 1. Kemudian deskripsinya, jadi agenda 1 ini berbicara tentang wawasan kebangsaan, nilai bela negara, kesiapsiagaan bela negara, dan isu-isu kontemporer. Oke, dengan hasil belajar yang diharapkan, jadi diharapkan nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, baik secara mandiri, secara daring, maupun nanti di klasikal, ada juga pembelajaran agenda 1 di klasikal, diharapkan nanti adik-adik selaku peserta pelatihan dasar itu mampu memahami Wasbang dan juga bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara. Oke, sikap perilaku bela negara, ya. Gitu. Jadi ini berbicara tentang sikap perilaku, maka judulnya sikap perilaku. Nah, kalau kita berbicara sikap perilaku kan tidak serta-merta langsung kelihatan hasilnya, gitu ya. Ya. Jadi biasanya dia kelihatannya itu beberapa setelah ada rentang waktu tertentu. Misalnya mungkin 1 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian gitu ya. Jadi tidak serta-merta setelah kita belajar ini langsung kelihatan sikap perilaku bela negaranya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, jadi itu materinya. Jadi materinya ada 3. Materinya ada 3. Yang pertama itu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian yang kedua itu ada analisis isu kontemporer dan yang ketiga itu ada kesiapsiagaan bela negara. Oke, baik. Let's start from the first material. Kita mulai dari materi pertama. Saya anggap bahwa adik-adik sudah membaca modul. Sudah dibaca modul yang ada di MOOC agenda 1? Sudah? Sudah dilihat? Sudah dibuka? Sudah juga ya? Ya, atau ada hanya membuka sekilas? Gitu ya? Buka, oh ini namanya, nama modulnya sudah tutup lagi gitu ya. Oke.
Ya, karena kalau kita berbicara tentang substansi, terutama di modul itu kayaknya modulnya itu agak agak berat juga ya. Agak beratnya gini, karena banyak sekali bercerita tentang sejarah-sejarah, teori-teori ya. Ya mungkin yang adik-adik yang disiplin backgroundnya itu bukan background sejarah atau background ilmu sosial, mungkin ya agak bingung juga kan. Terlalu banyak ini yang mau diingat gitu ya. Nah, mungkin yang backgroundnya mungkin yang backgroundnya IPA, yang backgroundnya MIPA gitu, ya oke. Tapi sebenarnya materi ini sudah didapatkan waktu saat perkuliahan di S1 gitu, kemudian waktu SMA juga sudah mendapatkan materi ini ya. Oke. Baik. Jadi materi pertama kita itu wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, kalau kita berbicara tentang Wasbang, kita berbicara tentang cara pandang, ya. Kita bicara tentang cara pandang. Jadi wawasan itu mawas. Kalau lihat arti katanya mawas, we use eyes. Kita menggunakan eyes. Panca indera kita adalah mata. Ya, kalau mata itu kan melihat, memandang. Ya. Apakah mata juga digunakan untuk mencium, membaui? Tidak kan? Oke, makanya wawas itu memandang karena yang digunakan adalah indera mata. Ya, jadi wawasan kebangsaan itu cara pandang kita terhadap bangsa dan negara ini. Bagaimana cara pandang kita terhadap kehidupan berbangsa dan negara. Ya, ada dua yang melandasi. Yang pertama itu jati diri bangsa dan juga kesadaran terhadap sistem nasional penyelenggaraan negara ini. Oke, jadi based on national character and national system. Ya, di mana national system itu sendiri katanya sourcesnya itu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Nah, keempat sumber dari sistem nasional kita ini itulah yang menjadi konsensus ya, yang menjadi konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Nah, yang menjadi konsensus dasar kita berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu Pancasila. Ya, artinya dalam berbangsa dan bernegara kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila itu kan merupakan ideologi bangsa. Oke ya. Oke, jadi kita tidak berideologi kepada salah satu agama tertentu, pada aliran-aliran tertentu, tapi pada kita punya sendiri namanya Pancasila. Di mana Pancasila itu ada 5 nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Oke. Kemudian konsep yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di mana di Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Ya, di pembukaan ada berbicara tentang tujuan dan tata kelola kehidupan bangsa Indonesia itu ada di batang tubuh. Ya, secara umum ada di batang tubuh. Kemudian yang konsep yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini berbicara tentang bagaimana sih bangsa Indonesia ini terdiri dari beragam suku, beragam budaya, agama, etnis dan sebagainya. Kita tidak menjadikan keberagaman perbedaan itu sebagai suatu pemecah, tapi sebagai suatu persatuan. Ya, jadikan perbedaan itu sebagai suatu persatuan, bukan sebagai untuk memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negeri kepulauan. Indonesia di kepulauan, di mana di antara pulau-pulau itu tidak kita katakan dipisahkan oleh lautan, tapi disatukan oleh lautan. Ya, konsepnya kalau kita berbicara pulau-pulau di Indonesia disatukan oleh lautan, kita berbicara tentang bahwa negara Indonesia itu merupakan satu kesatuan. Oke, itu ya. Itu overview sedikit tentang wawasan kebangsaan. Kemudian nilai-nilai bela negara. Ya, yang kedua nilai-nilai bela negara. Nah, ketika kita berbicara dengan nilai bela negara, ini konsepnya beda dengan pada saat kita merebut kemerdekaan. Ketika kita merebut kemerdekaan, ya nilai-nilai bela negara itu diwujudkan dengan kita berjuang merebut kemerdekaan, gitu ya. Nah, ketika di zaman kita merdeka ini, nilai bela negara itu, semangat bela negara itu tetap kita jalankan dalam bentuk tekad, sikap, perilaku, serta tindakan. Oke, jadi bagaimana tekad kita, sikap kita, perilaku, dan tindakan kita dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara. Oke, ya. Jadi harus kita tunjukkan
bahwa kita punya nilai bela negara, kita punya sikap, kita punya perilaku ya dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara. Itu ya nilai-nilai bela negara. Oke, ada juga yang mengatakan secara ringkas nilai bela negara itu sikap perilaku warga negara yang dijaga oleh kecintaannya. Jadi sama saja sih sikap, perilaku dan tindakan tadi dasarnya adalah kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke ya. Jadi di agenda 1 ini menanamkan sikap perilaku bela negara, intinya itu menumbuh kembangkan kembali, membangkitkan kembali rasa cinta kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, saya yakin kalau kita berbicara ini ada berapa ini? Ada 9 ya. 9 ini semuanya punya rasa cinta kepada negara dan bangsa dan negara gitu ya. Nah, jadi di Lasar ini agenda 1 ini kita perkuat kembali ya tentang tentang rasa cinta kita kepada bangsa dan negara. Nah, nilai-nilai bela negara itu sendiri ada 5. Yang pertama cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Di mana 5 nilai ini masing-masing memiliki indikator-indikator. Oke, memiliki indikator-indikator. Mari kita lihat indikatornya. Yang pertama, nilai yang pertama adalah cinta tanah air tadi ya. Cinta tanah air. Dan ini indikator-indikatornya. Jadi ada 6 ya. Ada 6 indikator dari cinta tanah air. Oke. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh wilayah Indonesia. Kemudian jiwa raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme, menjaga nama bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, kemudian bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Nah, ini indikator-indikator dari nilai pertama, nilai bela negara itu cinta tanah air. Nah, bagaimana cara kita mewujudkan, menunjukkan bahwa kita punya nilai bela negara, cinta tanah air dengan aksi nyata yang kita lakukan, yang menunjukkan ini, yang menggambarkan indikator-indikator ini. Oke, kita ambil yang pertama, yang terakhir misalnya, contoh yang terakhir, bangga menggunakan produk bangsa Indonesia. Nah, ya indikatornya, ini indikator dari cinta tanah air. Nah, kita lihat bahwa kita ini kan masyarakat Indonesia, warga Indonesia ini ya punya produk-produk yang bisa menjadi ciri khas Indonesia, jadi andalan Indonesia. Contohnya batik, seperti yang saya pakai ya, batik ya. I love batik ya. Saya suka batik. Kalau ngajar itu saya pakai batik terus itu ya, hobi berbatik gitu. Ya, nah batik itu kan merupakan hasil produk bangsa Indonesia kan. Dan itu menjadi ciri khas Indonesia. Nah, ketika kita memakai batik, kita sudah menunjukkan bahwa kita cinta tanah air. Dari indikator apa? Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Oke, itu contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama misalnya memakai batik. Oke, sekarang saya tanya Arif mana Arif? Arif dari Unsri ya? Arif orang Palembang atau asalnya dari Palembang atau dari bukan luar Sumsel? Saya di Jambi, Pak. Oh, dari Jambi. Iya. Kalau Doli? Unsri? Iya, Pak. Saya Unsri, Pak. Saya asal Indralaya, Pak. Oh, dari Indralaya. Oh, dari orang Indralaya toh? Iya, Pak. Asli? Asal Indralaya. Ya, satu suku kita ya. Tapi kalau kita bicara kesukuan nanti enggak nilai bela negara. Iya, saya aslinya juga dari situ, si Doli. Oke, saya juga dari Ogan Ilir. Oke, baik. Nah, Doli orang Sumsel ya, orang Palembang ya. Oke, Doli suka pempek? Suka, Pak. Suka makan pempek. Nah, ketika Doli menyukai makan pempek, itu sudah menandakan bahwa Doli sudah menerapkan nilai bela negara cinta tanah air, yaitu bangga menggunakan produk bangsa Indonesia. Doli tidak bangga dengan makan makanan yang fast food atau junk food yang kayak yang produk-produk luar itu ya, kayak hamburger, kayak apalagi itu hotdog, misalnya seperti itu. Tapi kita dengan bangga, oh kita mengkonsumsi pempek ini loh, makanan khas Indonesia. Oke, baik. Sekarang saya minta satu contoh lagi. Saya sudah memberikan 2 contoh nih. Contoh lagi. Tapi jangan indikator yang ke-6 ya, indikator yang 5 itu.
Ada yang bisa memberikan contoh? Satu saja aksi nyata yang menunjukkan bahwa kita mempunyai nilai bela negara, cinta tanah air. Pilih dari satu indikator ini. Silakan. Siapa? Boleh raise hand, boleh langsung speak up. Di sini Pakai ada yang, produk buatan Indonesia, Coach. oke, contoh siapa itu yang ngomong? Saya Kenapa? Fitri, Coach. Siapa? Nggak muncul di sini. Siapa ya? Ya, gimana, Coach? Siapa namanya? Fitri, Coach. Fit. Coba kenalkan diri dulu, Fit. Dari mana, Fit? Ya, kenalkan nama saya Fitri dari Universitas Sriwijaya. Mungkin salah satu contoh Di prodi apa, Fit? prodi Kesmas Coach. Oh, Kesmas. Oh, banyak ya dosen Kesmas ya. Di bimbingan saya ada juga si Japar tuh sama Ridwan. Ya, karena kita waktu tahun kemarin formasi yang bukannya tuh lumayan banyak, Prof. Yang umum aja 10 orang. Iya, itu lebih banyak. Jadi satu ini ya, satu sama prodi ya, sama Japar Ridwan ya bimbingan saya itu ya. Iya, satu circle gitu. Oke, satu circle, satu frekuensi juga ya. Oke, lanjut, Fit. Contohnya Ya, apa, Fit? ya, contohnya mungkin pakai produk buatan Indonesia, Prof. Jadi kan kalau misalnya untuk Yang lebih spesifik, produk apa gitu yang lebih spesifik? ya misalnya kayak sepatu gitu. Kalau sepatu, kalau bisa pakai produk buatan Indonesia gitu, nggak yang Adidas atau Nike atau segala macam produk. Kalau ibu-ibu ini biasanya tas gitu ya. Iya, tas. Ya, Bisa ini juga. tas-tas produksi dari UMKM bangsa Indonesia, dari produk Indonesia gitu, Fitri ya. Bisa, Prof. Iya. Iya, Coach. Iya, tidak bangga dengan menggunakan tas kremes misalnya. Tas Balenciaga misalnya. Tas atau tas apa gitu, tapi dia bangga menggunakan tas-tas produksi Cibaduyut misalnya gitu ya. Iya, tas sepatu. Oke, thank you Fitri dari Kesmas Unsri. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, nilai bela negara kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Tadi sudah ada contoh dari aksi nyata indikator nilai pertama. Sekarang siapa yang bisa memberikan contoh apa yang sudah kalian lakukan, yang pernah kalian lakukan sehubungan dengan implementasi nilai bela negara, kesadaran dan berbangsa dan bernegara ini dari salah satu indikator ini. Silakan. Berpartisipasi aktif organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya. Ya, silakan. Arif, silakan Arif. Nah, iya Pak, kalau saya sendiri ikut pemilihan Pak, nyoblos Pemilihan apa? pemilihan presiden. Oh, gitu yang kemarin ya. Oke, Iya, yang kemarin. Iya. sama sama selain itu saya juga berperan aktif sebagai anggota organisasi relawan Pak, Oke. Arif dosen di mana tadi? dosen di Universitas Jambi. Nah, bukan prodinya apa, Arif? Prodinya prodinya itu ilmu komputer, teknik elektro. Oh, teknik elektro. Mm-mm. Ada organisasi profesinya ada itu? Yang Ada kita ada itu ya? ada relawan teknik informasi dan komunikasi TIK, relawan TIK, sama satunya lagi Aptikom, Oke. Asosiasi Dosen Arif gabung nggak di situ? Salah satu itu. Gabung dua-duanya. Oh, gabung dua-duanya, bukan lagi salah satu ya? Iya. Iya, salah dua ya. Oke. Salah tiga, Jawa Tengah. Oke, baik. Nah, Arif bagus sekali ya. Arif sudah memberikan contoh aksi nyata yang dilakukan oleh Arif menunjukkan bahwa Arif punya nilai bela negara, kesadaran berbangsa dan negara. Yang pertama dari indikator ikut serta dalam pemilihan umum, di mana pada saat Pilpres, pada saat Pileg, kemudian nanti yang akan kita hadapi nanti Pilkada gitu ya. Nah, Arif ikut peran serta. Jadi dia tidak golput gitu ya, Arif ya. Tidak ikut tidak apa? Golput itu golongan putih ya. Tidak golput, kemudian peran serta dengan datang ke TPS, ikut nyoblos itu. Kemudian yang kedua yang sudah dilakukan Arif, indikator kesadaran berbangsa dan negara itu dengan ikut aktif berpartisipasi dalam organisasi profesi. Kayaknya itu organisasi profesi tadi itu ya. Ya Arif ya, yang harus disebutkan dua tadi. Organisasi profesi. Ya, oke, ada dua tadi yang organisasi profesi itu yang berlatar belakang tadi katanya teknik informatika juga teknik elektro ya Arif ya. Oke, tapi kalau kita yang AS ini kita tidak ikut organisasi politik ya.
itu kan ya organisasi politik. Karena kita harus netral. Netralisir artinya kita tidak berpihak kepada salah satu partai politik tertentu atau kepada golongan-golongan tertentu. Oke, jadi dua langsung ya. Iya, saya dengan Arif kira-kira buy one get one gitu. Iya, saya minta satu contoh dia berikan dua, buy one get one gitu ya. Oke, Wevi mau bicara, silakan Wevi. Siap, Coach. Mungkin saya mau kasih contoh yang menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin kalau untuk contoh simpelnya, kalau untuk di lingkungan kampus itu bisa menaati tata tertib jam kerja. Jadi karena sekarang masih CPNS itu jam kerjanya absen pagi jam 7 sampai jam 7 sampai setengah 8, absen sorenya jam 4 sore sampai jam 5. Mungkin itu yang pertama menaati semua peraturan yang ada di kampus. Seperti itu, Coach. Terus bisa juga kalau untuk contoh simpelnya kita melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya untuk di lalu lintas itu kita pakai kalau pakai mobil pakai bel, kalau pakai motor pakai helm, terus punya kelengkapan SIM dan lainnya seperti itu, Coach. Mungkin Oke, jadi simpelnya. indikator yang kedua ya, Wevi Ya. ya. Indikator menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang berlaku. Oke, oke. Jadi apa salah satu kewajiban warga negara itu yang Yopi sebutkan tadi? Misalnya kewajibannya kita taat ya, Iya, taat pada mentaati peraturan. pada aturan lalu lintas. Oke, bagus sekali ya. Iya, pagi-pagi ini supaya tidak ngantuk untuk Arif dan untuk Evi, mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Prok 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 salut salut, prok 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 salut salut, prok 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 salut. Oke. Baik, untuk yang sudah memberikan jawaban Arif dan Wevi, kita ulang, kita kasih tepuk salut. Salut salut Salut, salut. salut salut salut. Oke. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga apa indikator ketiga? Yaitu keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, ini saya yakin ini. Ini 9 orang ya. 9 orang ini punya nilai bela negara, yakin Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Terutama indikator yang kedua. Betul ya? Karena di indikator yang kedua itu yang mudah, yang simple kata Wevi tadi ya, yang simple saja itu di indikator yang kedua, yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tadi di awal saya katakan bahwa ada 5 nilai Pancasila. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ya, saya yakin pasti ada yang bisa memberikan contoh aksi nyata. Saya Coach Oke, Miftah. silakan Miftah. Kenalkan diri dulu Miftah ya. Perkenalkan, Coach, nama saya Miftahul Fala, asal dari Universitas Sriwijaya, Prodi apa Miftah? Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Fasilkom ya. Ya, Iya. Oke, lanjut Miftah. jadi Miftah yang mana? saya mau memberikan contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama, Coach. Jadi kita seperti implementasi nyata di dunia kerja saya, Coach, kami lulus ASN tuh 6 orang. Jadi ada yang dari agama non-Muslim. Nonis, Oh, nonis sekarang. ya. Jadi kami berenam itu saling menghormati satu sama lain agama kami masing-masing, Coach. Jadi setiap kami makan siang kami ajak, terus kami sebelum makan siang kami membaca doa sesuai dengan kepercayaan kami masing-masing, Coach. Betul, Oke, itu baik. merupakan pengamalan nilai Pancasila pada sila pertama, Sila ketuhanan ya. Di sila mana ketuhanan. ya, di mana sila ketuhanan kita lihat bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama, dan ketika kita dalam komunitas kita, dalam kelompok kita ada agama yang berbeda, nah kita tidak saling ganggu, tapi saling menghormati. Ya, mungkin ketika pada saat waktu sholat, mungkin kan pada saat waktu sholat yang non Muslim tetap nungguin kita gitu ya, atau mempersilakan kita silakan kalau mau sholat gitu ya, atau mungkin ketika kita
mungkin yang non-muslim mau ibadah hari Minggu, sedangkan kita ada kegiatan hari Minggu, mungkin ya kita ya silakan ibadah saja dulu nanti baru ikut gitu ya. Artinya kita memberikan toleransi. Toleransi itu bukan berarti kita ikut tapi kita menghormati ya. Oke, ya Bifta gitu ya. Benar, Iya, Coach. ya. Kemarin kejadiannya kami melaksanakan Dies Natalis Fasilkom, itu kami Hmm. bareng-bareng berenam. Jadi yang non-muslimnya itu menunggu kami untuk sholat maghrib. Nah, gitu ya. Jadi Ya, dia tidak ganggu, tidak ikut-ikutan sholat, gitu, tapi ya. dia Jadi dia tapi kita toleransi. toleransinya. Ya, Oke. siap. Dan ada dua tuh sebenarnya dari cerita Miftah tadi aksi nyatanya itu. Yang pertama tadi yang kata Miftah tadi, yang kedua yang kata Miftah tadi. Ketika misalnya pada saat maghrib kita melaksanakan ibadah sholat. Jadi melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Ya gitu kan? Iya. Jadi kita Muslim, kita sholat 5 waktu misalnya. Karena itu kewajiban kita selaku umat Muslim gitu ya. Nah, mungkin yang non muslim mungkin ada yang ke gereja atau kemana ya dia secara rutin juga ibadahnya seperti itu. Artinya sudah mengamalkan nilai ketuhanan. Jadi ya sama seperti Arif tadi Miftain ya, buy one get one saya ya. Iya, saya minta satu dapatnya dua ya. Iya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Lanjutkan kita ke yang rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan bernegara. Ya. Nah, indikator dari perwujudan nilai bela negara ini rela berkorban untuk bangsa negara ini ada 5 ini. Oke, 5 ini. Oke, silakan ditelaah dan coba disebutkan aksi nyata yang sudah pernah kalian lakukan sehubungan dengan implementasi salah satu indikator dari nilai bela negara rela berkorban untuk bangsa dan negara. Silakan. Saya mau coba, Prof. Oke, silakan. Di aksi nyata. Amin, amin. Saya didoakan jadi profesor. Iya, Coach. Saya Rahmi dari Universitas Sriwijaya. Saya pengen coba nih kasih indikator aksi nyata ya untuk rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Dulu waktu saya zaman kuliah S1 dan S2, saya gemar sekali ikut berpartisipasi volunteer gitu buat mengajar anak-anak SD untuk membaca, baca bahasa Inggris, membaca dan menulis gitu. Saya sangat aktif ngikut kegiatan seperti itu dan itu menurut saya merupakan aksi nyata dari indikator berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Karena kita membantu anak-anak yang mungkin belum bisa membaca, belum bisa berhitung itu untuk belajar gitu. Oke. Ya. Nah, jadi apa yang dicontohkan oleh Rahmi itu berpasangan dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Salah satu yang dicontohkan Rahmi itu bagaimana dia membangun kecerdasan masyarakat itu Rahmi ya, membangun kecerdasan masyarakat dengan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan tadi katanya tadi ya, kegiatan-kegiatan yang misalnya memberikan pengetahuan literasi dan numerasi terutama kepada anak-anak usia dini ya atau anak-anak di tingkat sekolah dasar gitu ya. Bagaimana Rahmi misalnya ikut serta dalam kegiatan-kegiatan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi dari anak-anak di usia-usia dini gitu ya atau usia-usia sekolah dasar gitu ya. Nah, itu kegiatannya kapan itu Rahmi? Maksud saya waktunya apakah dia terjadwal pagi, sore atau malam atau gimana? Biasanya tuh kegiatannya di saat hari libur, Coach. Jadi Oh, saat kegiatan hari libur. hari Minggu gitu, mereka tidak ada kegiatan sekolah. Nah, kita belajar sambil bermain lah sama anak-anak SD tersebut. Oh, gitu ya. Memang anak-anak kan harus sambil bermain ya. Iya, ya. Iya. Kan masanya masa bermain ya. Oke. Nah, kalau begitu saya juga dapat buy one get one dari Rahmi ini. Jadi dalam satu kegiatan, Rahmi mengimplementasikan indikator partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, juga rela mengorbankan waktu. Karena waktunya tadi hari Minggu, di mana mungkin Rahmi mau liburan, mau refreshing dulu lah, mungkin rutinitas selama seminggu, hari Minggunya mau santai-santai dulu. Nah, tapi kan ada kegiatan itu, ya bela-belain datang. Itu termasuk mengorbankan waktu, ya kan? Nah, mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya. Oke, baik untuk Miftah dan Rahmi, sama-sama kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Baik,
Kemudian yang terakhir nilai bela negara adalah kemampuan awal bela negara. Ya, kemampuan awal bela negara. Nah, kemampuan awal bela negara. Kenapa kita perlu memiliki kemampuan awal bela negara? Bela negara ini kan ada hubungan tadi dengan Wasbang untuk menjaga kedaulatan, ya, kedaulatan bangsa Indonesia. Nah, bagaimana kita mau menjaga kedaulatan kalau terjadi ancaman gangguan ya dari luar, kalau kita sendiri tidak siap. Contohnya, ya, contoh indikator yang kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Nah, gimana kita mau membela ketika terjadi ancaman dari luar membela kedaulatan Indonesia kalau jiwa raga sendiri kita tidak sehat, gitu kan? Iya, jadi kita memelihara kesehatan jiwa dan raga itu termasuk salah satu perwujudan dari nilai bela negara, memiliki kemampuan awal negara ya di indikator senantiasa menjaga jiwa dan raga. Baik, sekarang saya tanya, contoh nyatanya apa? Contoh nyatanya apa? Kegiatan nyatanya. Saya yakin ini sudah dilakukan semua. Ya, silakan, Wevi. Contohnya apa, Wevi? Baik, Coach. Mungkin kalau untuk indikator memiliki kemampuan awal bela negara, itu yang senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi cara kita untuk bersyukur kepada Allah itu, kepada Tuhan, yang pertama itu kita melakukan kewajiban kita untuk sholat, beribadah, berdoa. Mungkin seperti itu sih, Coach, yang gampangnya. Atau kita juga kan sekarang kok agak sering ada Jumat berkah, Jumat berbagi gitu ya. Iya, itu kan kita ada rezeki yang lebih, kemudian rasa syukur kita atas rezeki yang telah diberikan gitu ya. Kita berbagi kepada sesama gitu ya. Kepada orang yang menurut kita membutuhkan gitu ya. Oke, Wevi. Satu lagi, Izin menjawab. contoh ya, silakan Doli. Untuk poin senantiasa memelihara jiwa dan raga, kalau dari jiwa ini lebih ke psikis, Pak, ke mental. Contohnya ke mental ini nanti kita dilatih untuk percaya diri dan pantang menyerah. Contohnya ketika kami ikut Latsar ini, Pak, kami dilatih untuk percaya diri, untuk bisa berpendapat dan tahan uji dan pantang menyerah, Pak. Ini nanti kami digempur oleh tugas-tugas. Untuk raga sendiri, contoh yang sudah Doli lakukan, saat SMA kami diwajibkan untuk ikut ekstrakurikuler Paskibra, Pak. Oh Jadi, gitu ya. Ya. Jadi mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pada saat SMA ya gitu ya. Oke, itu termasuk memelihara kesehatan jiwa dan raga. Oke, digempur dengan tugas-tugas di daring, kemudian nanti di klasikal digempur dengan tugas-tugas dari tentara ya, ada tentara nanti. Angkatan 1 gelombang 1 hari ini penutupan. Gelombang 1 ada 2 angkatan, golongan 2 1 angkatan, golongan 3 1 angkatan. Kemarin mereka seminar akhir, hari ini penutupan. Ini jam 9 ini kayaknya penutupannya. Iya. Guys, walaupun cuma seminggu kayaknya ada tentaranya itu. Melatih kedisiplinan ya. Oke, makanya rambutnya harus botak. Dol itu belum masuk kategori itu. Kategorinya itu kan apa namanya itu apa ya? 0101 apa itu istilahnya tuh? Ya, 010 apa gitu. Ada istilahnya itu ya. Jadi ke sini sini agak apa? Ya namanya itu ya. Oke. Baik. Itu contohnya ya. Ya. Contoh lagi misalnya ketika hari Minggu misalnya atau akhir pekan atau setiap pagi kalian melakukan jogging. Nah, itu termasuk yang mana itu? Gemar Tempat berolahraga. gemar olahraga. Ya, berolahraga. Yang simple saja kita jogging atau kita ikut jalan. Atau yang lebih agak ini dikit kita ikut klub-klub olahraga. Klub badminton atau tenis atau klub basket ya. Oke, ada ya. Ya, saya ambil contoh karena saya tidak ikut klub olahraga, tapi saya kadang-kadang pagi-pagi jogging atau sebenarnya seminggu sekali atau kadang-kadang jalan saja sih jalan gitu ya. Ya habis subuh itu jalan gitu. Senang itu, apalagi di tempat saya tinggal itu daerah agak ke belakang dari tempat saya itu masih banyak hijau-hijaunya itu. Jadi saya senang lihat yang hijau-hijau, terutama duit langsung hijau saya.
Oke, oke, baik. Itu ya, itu contoh yang diberikan oleh Wevi dan Doli sehubungan dengan indikator nilai bela negara. Baik, mungkin saya skip dulu, saya lompat dulu ya. Saya lompat dulu. Saya akan memberikan penjelasan tugas hari ketiga sehubungan dengan nilai bela negara ini. Gitu ya. Oke, tapi hari ketiga bukan hari ini, hari ketiga. Cuma kalian sudah bisa kalau mau dibuat konsep awalnya enggak apa-apa. Tapi nanti pengerjaannya hari ketiga, pengumpulan juga hari ketiga. Saya loncat dulu ya. Oke. Saya loncat ini nanti set. Saya ini aja deh, buka stop screen dulu. Saya cari dulu supaya enggak terlalu lama ininya. Saya langsung saja ke tugas hari ketiga. Oke, ini. Tunggu. Nah, nanti hari ketiga apa ini nih? Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat. Nah, hari Jumat ya. Nah, hari Jumat nanti kalian mengumpulkan tugas ini. Nah, namanya RABN, Rencana Aksi Bela Negara. Ya, saya coba ya, tapi enggak tahu ya di LMS yang di kalian ya. Saya dari semalam saya coba untuk mengupload tugas di LMS, tapi belum bisa. Nggak tahu kenapa ya. Terus pagi tadi setelah subuh tadi saya juga coba masukkan, tapi tetap tidak bisa. Ya, saya nggak tahu kenapa. Apa ada yang salah di LMS saya atau kenapa ya? Ya kayaknya lemes, SMS-nya lemes ya. LMS itu kan lemes. Iya, SMS-nya masih lemes. Tapi nanti saya kasih link untuk tayangan ini supaya nanti kalian bisa lihat ya. Oke. Jadi nggak usah dicatat ya. Saya catat nanti saya kasih linknya nanti bisa dilihat. Oke. Nah, tugas hari Jumat nanti kalian membuat RABN namanya, Rencana Aksi Bela Negara. Di mana kalian mengimplementasikan nilai bela negara dengan minimal 2 indikator. Boleh lebih dari 2 indikator, jangan kurang dari 2 indikator. Nah, tugas kalian itu mengisi metrik tabel ya. Tabel, dan rencana itu nanti akan kalian implementasikan ya, mengiringi atau berbarengan dengan kegiatan aktualisasi di masa habituasi 30 hari nanti. Gitu ya. Oke. Ya. Oke, kemudian ini nanti ini dibaca saja. Nah, ya. Polanya gini. Nah, kalian tinggal mengisi ini. Jadi ini ada 5 nilai kan. 1 nilai bela negara pertama tadi apa yang pertama tadi? Masih ingat? Cinta tanah air ya? Ada ya? Ya, cinta tanah air. Kemudian indikator cinta tanah air kan ada minimal 2, boleh 3. Boleh 3. Misalnya tadi yang kita ambil contoh siapa tadi ya? Oke, contoh dari saya tadi misalnya indikatornya adalah bangga menggunakan produk Indonesia. Gitu ya. Nah, aksi nyatanya untuk 1 indikator minimal 2. Jangan kurang dari 2. Boleh lebih dari 2. Misalnya yang pertama tadi yang saya contohkan tadi. Oke, bangga misalnya memakai batik di hari tertentu pada saat di jam kerja. Misalnya Doli pada saat ngajar dia ada pakai batik gitu. Ya, atau Miftah ngajar ada pakai batik, atau Wevi ada ngajar pakai batik gitu. Kemudian aksi nyata kedua misalnya saya contohkan dengan Doli tadi misalnya, bangga mengkonsumsi makanan khas daerah. Oke, langsung saja makan pempek gitu ya. Pempek boleh Doli dipersempit lagi kapal selam gitu. Iya, atau apa ya? Adaan, teuan gitu ya, boleh disebut lagi. Nah, nanti tempatnya diisi di mana? Misalnya tadi nomor 1 tadi pakai batik ya, misalnya memakai batik pada saat mengajar misalnya, atau maka tempatnya kampus gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tempatnya di mana? Makan tadi misalnya tempatnya kafe atau di mana atau di rumah gitu ya. Oke. Nah, kemudian waktunya kapan? Waktunya tentatif saja, direncanakan kapan? Tapi biasanya kalau tidak terencana diisi saja dulu, nanti di laporan bisa dirubah. Nah, buktinya apa? Buktinya apa bahwa kalian bangga memakai batik? Tulis saja buktinya foto misalnya, atau video gitu, atau dokumen lainnya. Nah, kalau yang contoh yang 2 tadi itu kayaknya foto lebih tepat ya.
foto ya. Jadi buktinya foto, tulis saja foto, FOTO. Kan enggak tahu tulisan foto. Iya, saya ingat dengan Rahmi tadi ya, literasi ya Rahmi ya. Foto, FOTO, gitu. Isi sudah seperti itu. Kemudian indikator yang kedua apa tadi? Oke, dan seterusnya. Di situ ya, nanti ini dikumpulkan hari Jumat nanti ya. Rabu Kamis. Hari Jumat. Hari Jumat nanti dikumpulkan ke saya. Kita kalau LMS-nya bagus nanti ada LMS juga. Kalau LMS-nya masih lemes yang saya mungkin dikumpulkan saya di WA. Ya. Oke. Dan ini akan dijalankan di masa habituasi nanti di 30 hari yang kalian habituasi nanti. Setelah kalian mau masuk ke sini klasikal, bikin laporan pelaksanaan aksi bela negara. Ya, laporannya tidak usah pakai narasi panjang-panjang, cukup lengkapi tabel ini saja. Ya, jadi isinya begini. Nah, ini. Ya. Jadi misalnya tadi nilai bela negara, cinta tanah air, indikator tadi apa yang pertama? Bangga menggunakan produk Indonesia. Aksi 1 misalnya pakai batik, aksi 2 makan pempek misalnya. Maka tempatnya sudah bisa diisi nih. Karena sudah dilaksanakan ya. Di mana? Mungkin yang sini kita buat makan pempek di rumah. Oh, ternyata waktu makan pempek saya banyak di kafe. Di Palembang itu misalnya pempek Sentosa, pempek Viko, pempek apa lagi gitu ya. Iya. Kemudian waktunya kapan? Nah, dicatat pada saat makan pempek kapan? Tanggal berapa, minggu ke berapa, tanggal berapa gitu ya. Oke. Nah, buktinya kalau tadi foto, kita tulis foto, kalau yang ini fotonya langsung kita tempelkan di sini. Ya, jadi misalnya Doli pakai batik. Nah, di sini ada Doli yang pakai batik sedang mengajar di foto. Minta tolong mahasiswanya. Tolong dulu foto bapaknya yang ngajar nah, gitu ya. Nanti fotonya letakkan di sini. Nah, kalau sudah lengkap semua minta paraf ke mentornya. Menandakan bahwa sudah dilaksanakan paraf mentor itu. Jadi ini meringankan, tidak memberatkan, artinya tidak mengarang kayak narasi-narasi itu, tapi cukup melengkapi tabel ini saja. Nanti akan kita lihat ya apakah sesuai rencana dengan penerapannya, laporannya. Mungkin ada penambahan, that's okay, ada asal jangan ada pengurangan ya. Ada penambahan itu lebih bagus. Iya, gitu ya. Oke, jadi ini langsung saya jelaskan dengan tugas hari ketiga, hari Jumat. Dan yang ini nanti dikumpulnya, yang ini salah lagi. Yang ini dikumpulnya nanti, bentar. Iya. Nah, yang ini nanti dikumpulnya pada saat klasikal nanti. Ya kan ini kan mau dilaksanakan dulu. Tapi yang ini dikumpulkannya hari Jumat nanti, yang ini. Nah, yang ini. Ya. Dan hari Jumat nanti kita pertemuan, saya harapkan ada yang bersedia nanti untuk memaparkan ini. Boleh mau kumpul dulu boleh, atau Pak saya belum yakin Coach, tapi mau saya paparkan boleh draftnya dulu. Nanti kita akan kasih masukan-masukan untuk perbaikannya. Boleh ya? Oke. Gitu ya. Oke. Baik, ada pertanyaan tentang tugas ini sebelum saya lanjutkan ke materi yang kedua. Any question? Coach, izin bertanya, Coach. Ya, silakan Harip. Itu yang dikumpul belum tanda tangan mentor kan, Prof? Apa, Coach? Oh, belum lah. Yang dikumpul yang tanda para mentor itu nanti Rep, setelah 30 hari Rep. Yang pas kamu masuk klasikal ya. Gitu, Rep. Oke, Coach. Ya. Kalau yang itu belum Rep. Makanya buktinya tidak kita tempelkan foto, tapi keterangan saja. Bukti foto, video atau foto atau apa lah gitu ya, atau dokumen misalnya. Misalnya ke Arif tadi misalnya berpartisipasi aktif tadi ya. Nah, fotonya mungkin bisa jadi dokumen kartu anggota, nanti dipoto kartu anggotanya gitu. Atau tadi misalnya Rahmi tadi mungkin dia masih ikut yang kegiatan tadi, literasi tadi kan. Nah, fotonya bisa kalau ada jadwal saja dikasih masukkan situ. Eviden buktinya jadwal. Kalau tidak ada jadwal mungkin foto saja. Tapi yang dilakukannya nanti ya, bukan yang sudah dilakukan, yang dilakukan pada saat habituasi itu ya. Oke, gitu. Tadi kan Arif kasih contoh, tadi kan ikut organisasi profesi kan. Nah, bisa dilampirkan foto kartu anggotanya gitu. Ya. Oke, nanti di ini aja untuk nomor atau yang data-data yang bersifat privasi ditutupi saja, Arif. Ya. Mungkin apa tanggal lahir, mungkin kalau ada tanggal lahir atau apa gitu, takut nanti disalahgunakan ya. Oke, jadi ditutup aja, ditutup apa hitam atau apa gitu. Oh, tapi kelihatan itu kartu anggotanya gitu.
Oke, silakan Fit. Ada pertanyaan Fit? Ya Prof, Coach. Belum terbiasa ya panggil coach ya. Nanti kalau Ratsa terbiasa nanti. Iya, Biasa semoga itu karena jadi biasa doa nama. ya Coach. Amin. Iya, Ya. untuk yang rencana yang tugasnya mau dikumpulkan di hari Jumat, itu kan juga ada waktu dan tempat. Berarti itu rencana waktu dan tempat pelaksanaannya kita aja ya, Coach ya. That's right. Oke, Nanti kan di laporan bisa berubah. iya, Oke. Buat oke, saja misalnya pakai batik tadi waktu kampus, tempat kampus mungkin ya. iya, Kalau misalnya keadaannya tidak di kampus, ya sudah ganti di mana gitu. oke. Terus Coach, yang untuk kalau misalnya buktinya berupa video, kan kalau foto nanti di akhir kan kita bisa di draftnya itu kita lampirkan foto. Tapi kalau video gimana Coach? Link aja ya berarti. Ya, link. Nanti Oke. videonya di-upload di media sosial media, di linknya aja dikasih tahu. Media sosial Coach atau di Google di G Drive, Google Drive. Oh, boleh pakai tapi boleh Iya, dua-duanya. Pakai oke. G Drive, boleh juga pakai media Nanti sosial. lampirkan aja berarti di buktinya Ya, link. linknya saja. Oke, baik. Berarti itu kayak rencana kita seperti apa gitu ya, Coach ya? Ya, Gimana tempatnya, rencana kita waktunya untuk kapan? di saat habituasi. Ini kan ngiring Oh ya, habituasi. berarti bisa Kegiatan jadi untuk pelaksanaannya bisa jadi jauh berbeda untuk waktu, tempat, kayak gitu ya, bisa. Coach. Oke, Iya, baik. bisa jadi berubah nanti. Iya, Kan oke. kan namanya rencana, kan Pit? Mm-mm. Ya, Manusia betul, hanya Coach. bisa merencanakan. Kun fayakun. Kalau tuh Allah berkehendak kan? Oke. Silakan, Aziza gimana Zah? Ada tanya Zah? Terima kasih, Coach. Ya, sama-sama Pit. Tanya sedikit Coach. Ini Tanya juga untuk boleh, Cica. ya, untuk aksi nyata itu seandainya aksi nyatanya itu udah pernah dilakukan, misalnya kayak melakukan kegiatan bakti sosial kayak gitu. Apa nggak bisa, Coach? Itu Atau kalau harus dilakukan disarankan. setelah Hmm. ini kegiatan ini? Ya, dilakukannya gini Zah. Dilakukannya itu pada saat habituasi. Nanti kan ada pada saat kalian melakukan aktualisasi, nah nempel di situ kegiatannya. Jadi kalau yang lalu nggak masuk hitungan ya, Coach? Iya, Zah, kita nanti dimarah sama Inul Daratista, Zah. Masa lalu, biarlah masa lalu, katanya kan. Ya, terima kasih, Coach. Oke, oke. Ambil yang ini saja, yang kira-kira rencana Aziza apa misalnya. Misalnya apa ya, membimbing jadi promotor atau kopromotor mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas gitu ya. Nah itu bisa jadi masukan yang mencurahkan waktu tadi kan, waktu dan tenaga. Misalnya membimbing di luar jam kerja misalnya, sore misalnya. Nanti kasih aja fotonya pada saat Aziza membimbing. Nah gitu. Sudah jadi kopromotor kan Aziza? Belum, Coach. Nanti kan untuk membimbing itu syaratnya harus lektor kepala, Coach. Jadi kalau masih lektor masih belum boleh. Belum Tapi boleh. menguji saja boleh. Oh nguji ya. Ya. Saya kemarin Prof Rambat sama Ibu Sumarsi. Oh. Ambil promotornya Prof Rambat, ininya Bu Sumarsi, Co-nya. Hmm. Ya, Ya, terima kasih, Coach. oke gitu ya Ziza ya. Ya, jadi yang akan dilakukan saja Ziza. Tapi kalau yang misalnya kartu anggota tadi kan itu berlakunya lama kan. Jadi masa habituasi tetap berlaku kayak yang Arif tadi misalnya. Atau yang Aziza bisa misalnya aktif di organisasi apa misalnya. Ini kan ada kalau tidak salah saya juga aktif tuh. Persatuan Dokter Pendidikan Indonesia ada itu yang Prof Pak Kris yang dia sekretarisnya itu. Nah itu bisa masukkan itu, ya kan? Bergabung dalam organisasi Persatuan Dokter Pendidikan Indonesia. Nanti kan di screenshot kartu anggota, ada kartu anggotanya tuh. Minta sama Pak Kris itu kartu anggotanya itu. Ya, siap, Coach. Oke, itu yang ditampilkan. Itu termasuk indikator berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi, ya. Oke, masih ada? Kalau tidak, saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya ini materi yang kedua, yang terakhir. Nanti akan saya barengi dengan penjelasan tugas, ya. Oke, supaya nanti enak langsung connect kan. Kalau misalnya materi dulu penjelasan tugas nanti bingung bolak-balik ya. Jadi kan bingung langsung connect. Oh ini maksudnya gitu. Oke.
Saya share screen lagi. Nanti di akhir pembelajaran saya bagikan linknya ya. Ya, saya bagikan linknya nanti. Silakan nanti dilihat-lihat nanti. Oke. Ini tugas kelompok. Kok lama ya? Saya cari dulu, saya langsung ke tayangannya yang mana tayangannya. Oke, sebentar ya. Wait a minute. Ya. Oke, tunggu kita. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan materi kedua, analisis isu-isu kontemporer. Ya. Muncul enggak? Belum ya? Belum muncul, Coach. Coach, belum. Aduh, maaf. Saya belum share screen tapi sudah saya tampilkan gitu. Ya. Lupa. Malum lah, saya kan usianya sudah lebih setengah abad. Jadi sudah mulai masuk ke apa ya, kategori PDI gitu. Iya, penurunan daya ingat. Oke, kalau orang kesehatan, kalau saya ini katanya sudah masuk ini apa ya mereka sebut itu ya, pralansia atau lansia pemula katanya. Kalau di atas 30 itu Pak, udah masuk lansia tapi lansia pemula apa pralansia dia bilang gitunya. Oke. Iya, saya umurnya Coach, sudah. izin Coach sambil menunggu tadi yang tugas untuk hari ketiga itu formatnya PDF ya Coach ya? Yang hari ketiga? Iya. Oh ya, nah, nanti dibuat dulu di tabelnya, boleh di Excel, boleh di Word. Di Word nanti formatnya Baru PDF. di PDF kan. Oke, Ya. siap. Kasih Coach. Kemudian nanti untuk ininya untuk laporannya nanti di print saja dari sana, bawa sini nanti yang print outnya, ya. Oke, kelihatan ya sudah ya? Ya, Sudah, ya Pak. kelihatan enggak? Kelihatan ya? Sudah ya. Ya. Baik, kita masuk ke yang selanjutnya adalah analisis isu-isu kontemporer. Ya. Nah, pertama kita harus lihat dulu apa sih isu itu. Isu dan gosip ya. Kadang-kadang kita suka bingung membedakan apa isu dan apa gosip ya. Kadang-kadang dia campur-campur aduk gitu ya. Ada isu, ada gosip. Nah, kalau kita lihat dari pengertiannya di sini, jadi kalau isu itu memang benar-benar terjadi, hal yang benar-benar terjadi ya, baik di dalam maupun di luar organisasi kita. Jadi misalnya kalau di organisasi misalnya kayak Aziza di organisasinya yang selalu UNIP, baik dalam lingkungan UNIP maupun di luar lingkungan UNIP. Nah, gitu ya maksudnya organisasi di situ. Dan apabila tidak ditangani maka akan memberikan efek negatif. Itu isu, ya. Itu isu-isu kontemporer. Kontemporer itu hal yang modern dan eksis. Dan memang eksis dia, memang ada, ya, memang nyata. Dan juga dia modern, kekinian ya. Nah, isu strategis kontemporer itu maknanya masuk masalah yang terjadi saat ini, di mana masalah tersebut dapat memberikan negatif efek atau ya bad effect kalau masalah itu tidak dicarikan penyelesaiannya, atau kalau dibiarkan berlarut-larut maka akan menimbulkan efek negatif bagi organisasi kita, gitu ya. Oke, baik. Nah, Anda bisa menyebutkan beberapa isu di negara kita saat ini? Hal-hal yang terjadi yang menurut kalian itu kalau tidak diselesaikan bisa mempunyai negatif efek, berpengaruh atau menggunakan dampak negatif. Contohnya korupsi, betul ya? Nah, korupsi kan, jadi korupsi itu kalau dibiarkan terus-menerus nanti berdampak negatif, termasuk nanti berdampak juga kepada generasi sebelumnya, generasi yang akan datang gitu kan. Oke, apalagi selain korupsi? Izin Coach. Ya, silakan. Siapa tadi? Iman ya? Oke, Yep. Iman dari mana, Man? Kenalan dulu, Man. Universitas Sriwijaya. Prodi? Prodi Teknik Pertambangan. Oh, sama yang kemarin saya ajar itu. Siapa yang cewek itu? Despita. Siapa namanya itu? Dita. Sri Dita, ya. Ya, itu. Alumni sana, Mam? Ya, Prof. Coach. S1, S2-nya di Unsri, dari Unsri. S1 Unsri, S2 Belanda, S3 Australia. Oh, gitu.
Nah, Tahun berapa? Angkatan tahun berapa? S1 angkatan 2010. Oh, 2010. Oh gitu. Nah, Dita 2015 kalau nggak salah. 2015 ya. Karena anak saya Dita 2013 katanya. Anak saya 13. 2015. Angkatan Oh, 2015 di Teknik Pertambangan S. Nah, saya baru S1. udah, Iya, udah yang tamat, Bro. iya, tapi dia kelas bukit mandiri, yang dari jalur mandiri. Mahal. Iya, nggak tahu lah, sombong lah, ngalah-ngalahin biaya S3 saya itu, Mam. Eh, zaman saya 700 mungkin mereka 5 jutaan. Tuh. Oke. Iya, oke, lanjut, Mam. Contohnya apa, Mam? Contohnya yang lagi seru ini Fufu Fafa, Coach. Mungkin kalau Oh nggak ya, dijelaskan betul. bakal kacau itu. Oke, ya, secara umum itu tentang apa itu, Fufu Fafa itu? Persatuan mungkin, terus profesionalisme juga bisa di situ Isi kan. isi isi postingannya itu berbicara tentang apa? Secara umum. Itu kan tentang gosip, belum Oke. blackmail juga bisa di situ kan. Termasuk juga berbicara tentang hate speech, Yep. ujaran kebencian, ya kan? Nah, itu Ya. contohnya, Mam. Itu jadi contoh secara umum hate speech, ujaran kebencian. Itu juga termasuk isu kan, isu kontemporer kan. Contoh nyatanya ya tadi yang dikatakan Imam tadi, Fufu Fafa tadi. Nah, itu kan, itu termasuk isi-isi apa ya, postingan Fufu Fafa itu kan berbicara tentang ujaran kebencian kan. Ya. Kebencian ke salah satu calon presiden waktu itu kan. Ya. Iya, iya itu. Nah, itu termasuk isu itu kalau tidak diselesaikan ya bisa berdampak negatif, bisa ditiru nanti oleh yang ini kan. Yang Oh, mudah-mudahan. iya, Ya. oh nggak apa-apa ya ternyata kalau kita Ya. hate speech ya. Oh, nggak apa-apa ya, itu buktinya aman-aman saja gitu. Apakah harus jadi anak presiden dulu biar aman? Maybe. Oke, iya. Jadi itu Mam, bagus sekali contoh Imam. Hate speech, contoh ujaran-ujaran kebencian di akun-akun media sosial, misalnya Fufu Papa tadi ya. Nah, itu tadi, kenapa ini masuk ke sikap perilaku bela negara? Nah, sama seperti korupsi tadi, kalau tidak dibiarkan, kalau tidak diatasi, dibiarkan, maka itu bisa mengancam kedaulatan negara Indonesia. Betul kan? Iya. Misalnya dari ujaran kebencian tadi, dibiarkan saja tidak ada tindakan dari aparat misalnya, maka untuk yang berikutnya, ya sudahlah, kalau kita bikin juga sih ujaran kebencian, kita ujaran kebencian misalnya ke salah satu suku tertentu, orang dari sini orangnya gini-gini, orang dari sini gini-gini-gini. Nah itu bisa menimbulkan tersinggungan dari yang punya suku, akhirnya timbullah perpecahan. Nah, gitu kan? Atau kita bicara tentang agama tertentu, agama ini begini-begini, agama ini begini. Nah, itu kan bisa penganutnya kan bisa ada ketersinggungan di situ, bisa mengancam kedaulatan. Nah, itu kenapa isu ini masuk ke agenda pertama sikap perilaku bela negara karena kaitannya ke situ. Ya Imam ya? Iya, bagus sekali. Kekinian sekali contohmu, Mam. Iya, mutakhir sekali contohmu. Ya, ada lagi. Imam sudah kasih contoh hate speech. Ya, Miftah apa Miftah? Isu seperti yang kita ketahui dari dulu, Coach, sampai sekarang itu isu narkotika, Coach. Jadi kalau misalkan tidak ditanggulangi, maka akan merusak generasi penerus bangsa. Nah, kita Oke. ketahui bersama juga, banyak aparat-aparat juga yang ikut memakai. Iya, betul. Itu, Jadi jadi, selanjutnya isu yang ketiga narkotika, ya, ya, narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang ya. Oke, jadi narkoba. Jadi kalau ini tidak diatasi ya itu tadi bisa berdampak kepada generasi muda. Nah, gimana generasi muda mau memiliki kemampuan awal bela negara kalau dia sudah mengkonsumsi narkotika. narkotika, Iya, karena indikator kita tadi kemampuan bela negara salah satunya adalah menjaga jiwa dan raga. wanaraga, Iya, itu kan merusak jiwa dan raga kan. merusak Iya. saraf, Coach. Iya, saraf ya. Iya, saraf-saraf bisa terganggu, termasuk raganya juga kali ya, Miftah ya. Iya, oke. Oke, thank you. Novia, apa contohnya Novia? Kenalkan diri dulu Novia, ini baru pertama kamu ngomong. Oke, baik. Perkenalkan saya Novia Triastuti dari Unitas Jambi, Coach. Prodi Dari apa, uni- Novia? Saya dari Prodi Farmasi. Oh, farmasi. Wah, mentang-mentang kita bicara narkoba, tadi langsung ingat ya, Novia. Lanjut, Novia. Mungkin kalau isu kontemporer yang sekarang, kalau di kalangan Gen Z, mungkin isu kesehatan mental, Coach. Hmm. Kalau Isu dilihat dari kesehatan data, mental itu bisa disebabkan oleh apa salah satunya? kesehatan mental mungkin Perundungan ya?
Iya betul, bisa bullying dan Iya. seterusnya. Ya. Nah, Dan jadi banyak kasus-kasus, kayaknya angka bunuh diri di Indonesia juga semakin meningkat. Jadi sepertinya harusnya ada penanganan yang lebih serius terhadap kesehatan mental dan kemudian pengetahuan dan seterusnya. ya, karena mungkin masih hangat juga ya diingatan kita ada mahasiswa pendidikan dokter spesialis yang melakukan Ya bundir ya. betul. Ya itu ya bundir karena merasa tertekan ya. Oke, itu. Jadi termasuk juga bullying atau perundungan itu. Kalau kita lihat kan ya sekarang kan kemajuan teknologi informasi ini kan dengan mudah ya orang memviralkan gitu ya tindak bullying dan itu bisa pengaruh kepada yang kena bully itu kan. Makanya ada hubungannya juga dengan kesehatan mental ya Novi ya. Iya betul. Iya, oke. Jadi dan itu yang kalau dia tidak diatasi ya itu tadi benar kata Novi. Kedepannya nanti akan bisa mengancam keutuhan. Gimana sih generasi muda kita kalau kesehatan mentalnya terganggu ya Pi ya? Bagaimana kita mau menunjukkan nilai-nilai bela negara gitu. Oke, maka dengan mudah sekali orang asing akan masuk. Ya, oke, thank you Novi. Oke, jadi sudah ada 2 contoh ya. Imam tadi berbicara tentang, Miftah tadi bicara tentang korupsi ya, narkoba, kemudian Imam tadi tentang hate speech, Pupu Fafa, juga Novi berbicara tentang kesehatan mental salah satu yang disebabkan oleh bullying atau perundungan tadi. Ya, oke. Ini ada contoh lagi misalnya terorisme dan radikalisme. Ya, itu juga isu-isu yang terjadi di tempat kita saat ini di negara kita ya. Adanya isu-isu kalau ada, oh ada kumpul sedikit, oh itu radikal, gitu ya. Dikit-dikit radikal, dikit-dikit radikal gitu ya. Oke, kemudian cybercrime, kejahatan cyber ya, kejahatan cyber. Ya, tadi ada yang dari Fakultas Hukum tadi siapa tadi? Gitu. Iya. Oke, nah jadi kita sebagai ASN ini harus tanggap ya, harus tanggap terhadap isu-isu tersebut. Kita tidak boleh apatis istilah, kita tidak boleh cuek atau kita tidak boleh tidak peduli dengan itu ya. Oke, dengan isu-isu tersebut ya. Jadi contoh lagi misalnya ada money laundry ya. Nah, tadi ada hate speech, juga hoax dan sebagainya ya. Oke. Baik. Nah, kenapa kita sebagai ASN itu perlu untuk memiliki kemampuan menganalisis isu-isu strategis? Ya, kenapa? Kenapa kita perlu memiliki kemampuan? Ya, itu tadi, dengan kemampuan kita menganalisis isu-isu strategis, itu melatih kita untuk berpikir kritis, mengkritisi situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Ya, mengkritisi atau berpikir kritis tentang situasi-situasi atau keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita. Ya, oke. Nah, kita persempit lagi bahasan kita tentang isu-isu strategis kontemporer. Kalau tadi kita berbicara tentang isu-isu global yang ada di negara kita, sekarang kita berbicara tentang isu-isu yang dekat dengan lingkungan kita. Artinya isu-isu yang terjadi di lingkungan tempat kita bekerja. Misalnya Novi tadi di prodi farmasi, ya. Jadi kita perlu juga melakukan analisis terhadap isu-isu yang ada di prodi farmasi misalnya. Oke, atau si Imam tadi di prodi teknik pertambangan gitu ya. Nah, juga perlu kita untuk memahami atau memiliki kemampuan menganalisis isu strategis ini ya. Oke. Nah, nanti ini substansi materi ini selain menguatkan nilai-nilai bela negara, nilai-nilai sikap bela negara, nanti akan punya korelasinya dengan apa yang akan kalian lakukan di aktualisasi, di rancangan aktualisasi. Ya, karena di rancangan aktualisasi kalian itu akan menggali isu-isu yang terjadi di lingkungan kerjanya untuk dicarikan penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya kapan mau menyelesaikan? Di masa habituasi. Oke, baik kita mengerucut bahasan kita tadi isu global, sekarang kita isu yang menyempit. Nah, jadi kita sebagai ASN ini punya kemampuan untuk menganalisis isu itu, pentingnya itu. Karena tadi kemampuan berpikir kritis, melatih kemampuan berpikir kritis, analitis dan objektif. Ya. Kemudian memberikan pengaruh besar. Nah, kalau kita skop yang lebih sempit lagi, penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, terutama penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Lebih sempit lagi, penyelenggaraan pendidikan di prodinya. Nah, gitu. Ya, punya pengaruh. Jadi kemampuan ini memberikan pengaruh. Pengaruhnya di mana? Kalau kita bisa mengkritisi isu, kita bisa mencarikan solusi, nah kita bisa memperbaiki.
kita bisa menyelesaikan isu itu pengaruhnya. Kemudian juga untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis, ya. Seperti kita ketahui bahwa lingkungan kita ini berubah-ubah terus, ya. Tadi di awal tadi saya bilang ketika saya kuliah dulu jauh sekali waktu S1 itu dengan yang namanya PPT. Ya, jangankan PPT, dulu ada namanya OHP. OHP itu sendiri malah tidak ada sama sekali. Jadi manual saja belajarnya. Ya, jadi kemajuan internet ini ya belum begitu terasa ya. Jadi kalau saya kuliah di bahasa Inggris itu ya kemampuan bahasa Inggris saya itu banyak belajar mandiri. Kadang-kadang saya baca kamus gitu, gitu ya. Baca kamus, ngapal-ngapal kamus gitu ya. Baca kamus gitu ya. Jadi kalau sekarang kan media informasi banyak kan. Jadi itu ya, malahan waktu saya dulu mungkin karena ketertarikan dengan bahasa Inggris dari SMP. Jadi waktu SMP dulu, SMP pada setelah SMA saya itu saya senang membandingkan dengan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Nah itu ya. Jadi misalnya mie instan, biasanya ada petunjuk pakai bahasa Indonesia dibanding bahasa Inggris ya. Oh ini padanannya gitu. Tebak-tebakan aja gitu. Nah, ketika terjadi perubahan lingkungan, kita harus siap untuk menghadapi itu, ya. Nah, oleh karena itu kita perlu kemampuan menganalisis isu tadi. Iya, kita lanjutkan. Nah, kita ambil yang dua saja yang sederhana, dan ini nanti saya harapkan nanti kalian implementasikan ketika kalian menyusun rancangan aktualisasi di agenda keempat, ya. Oke. Jadi teknik penapisan isu kita gunakan yang dua saja. Yang pertama yang disebut dengan APKL, yang kedua disebut dengan USG. Jadi USG itu bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak bisa juga meng-USG, ya. Bukan hanya dokter yang bisa USG, yang bukan dokter juga bisa USG gitu ya. Oke. Baik, kita lihat satu-satu ya. Satu-satu APKL. Nah, teknik lapisan isu APKL ini kita gunakan untuk menilai kualitas isu, untuk menilai kelayakan isu. Apakah isu yang kita identifikasi itu memang benar-benar merupakan layak disebut dengan isu. Nah, gitu. Oleh karena itu, kita menggunakan teknik lapisan APKL di mana ada 4 komponen, A-nya itu aktual, P-nya itu problematik, K-nya itu kelayakan, dan L-nya itu kelayakan. Oke, ya. Nah, aktual maksudnya di sini apa? Itu ada keterangannya. Isu itu benar-benar terjadi. Problematik memiliki dimensi masalah. Ya, oleh karena itu nanti ketika merumuskan isu biasanya kalau menggunakan memiliki dimensi masalah, salah satu indikatornya adalah berupa pernyataan negatif. Pernyataan negatif. Ya. Oke. Kemudian kehalayakan. Maksudnya apakah isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak? Ya. Makanya kita berbicara tentang pihak yang terdampak. Kemudian kelayakan. Apakah isu tersebut masuk akal atau feasible atau masuk akal, realistis dan relevan dengan kehidupan sekarang, dan juga dapat dimunculkan inisiatif pemecahannya. Ada solusi, ada kemungkinan alternatif solusi. Gitu ya. Oke. Nah, analisisnya kita menggunakan tabel saja nanti, kita pakai tabel. Nah, ini ya. Jadi misalnya tabelnya kita isi dengan skala Likert. Oke. Bisa menyebutkan salah satu contoh isu yang ada di lingkungannya? Apa contohnya? Coba misalnya kita lihat dari sudut pandang mahasiswa. Mahasiswa misalnya kita dari mahasiswa. Oke, ada yang sudah jadi pembimbing skripsi? Belum ya? Belum ya? Ada yang sudah belum ya? Ada yang sudah pernah melihat ataupun mengamati mungkin sepintas saja tentang skripsi yang sedang dibuat mahasiswa? Siapa tahu ada mungkin yang sudah skripsi mungkin misalnya ke Fitri misalnya. Mungkin dia Bu, saya lagi skripsi Bu, gimana Bu skripsi saya gitu ya. Mungkin dibuka-buka oleh Fitri dan misalnya Fitri menemukan apa misalnya. Wah, ini kayaknya kamu nih cara mengutipnya ini kayaknya sitasinya gimana ini sitasinya gitu ya. Kayaknya ini kelihatan masih tingkat plagiasinya ini kayaknya masih tinggi gitu. Nah, itu bisa dijadikan isu. Ya, bisa dijadikan isu. Dijadikan kalimat negatif. Misalnya masih tingginya tingkat plagiasi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir atau membuat karya ilmiah seperti itu. Ya. Oke, jadi isu. Nah, kemudian isu yang kedua misalnya kita lihat misalnya dari kamu dari segi misalnya itu tadi berbicara mungkin penelitian ya.
Kemudian dari segi pengajaran apa misalnya? Misalnya apa? Misalnya pada saat kalian mengajar mungkin yang praktikum misalnya, yang praktikum kayaknya kalau kita amati mahasiswa ini kalau praktikumnya kayaknya ini deh lama deh praktikumnya. Maksudnya gini, praktikum itu yang seharusnya mungkin seminggu selesai, tapi kayaknya ini seharusnya 3 hari selesai, ini seminggu baru menyelesaikan praktikumnya seperti itu, bicara waktu misalnya kan. Oke, nah itu bisa jadi isu ya, misalnya lamanya mahasiswa dalam melakukan praktikum misalnya seperti itu ya. Nah kita ambil 2 itu saja. Ada 3 misalnya, yang ketiga apa misalnya, hubungannya ke apa lagi. Jadi lihat ke dari unsur Tridharma perguruan tinggi ya. Oke, misalnya kita punya 1, 2, 3 isu, 3 saja kita ambil, maka kita analisis menggunakan A-nya dulu. A di sini apa? A aktual ya. Maka kalau kita lihat dari skala Likert, biasanya skala Likert itu berhubungan dengan sikap ya, skala sikap ya. Artinya dia 5 nurun gitu ya. 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Iya kan? Kalau dalam skala Likert kan 5 sangat setuju misalnya. Kalau dia pernyataan ini ya, kalau tergantung itemnya ya. Kemudian yang keempat setuju gitu. Nah, ini kita adaptasi ke tapisan ini. 5 misalnya sangat aktual gitu ya. 4 aktual misalnya. 3 cukup aktual. Nah, kita bikin kita sendiri yang bikin rambu-rambunya ya, indikator dari penilaian skala Likert ini ya. Kemudian misalnya 1 itu tidak aktual, 2 tidak aktual, 1 sangat tidak aktual. Lalu kita bandingkan 1, 2, 3 ini misalnya. Oh, yang isu pertama ini aktual, udah kita kasih nilai 4 misalnya. Kemudian ini sangat aktual yang kedua 5 gitu. Kemudian yang masalah ketiga, oh tidak aktual itu, menurut saya tidak aktual. Kita kasih nilai 2 misalnya. Begitu juga dengan problematik ya, semuanya menggunakan skala Likert. Nanti akan dibuat sini jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Nah, misalnya kalian ada 5 isu, ternyata dari 5 isu yang menurut kita yang menduduki peringkat 1 sampai 3 itu yang layak untuk diangkat, untuk dianalisis selanjutnya, untuk dipilih untuk menentukan isu prioritas yang akan kita selesaikan dengan menggunakan ini tadi USG. USG itu mendesak, urgensi, kemudian seriousness, seberapa seriuskah, dan berbicara tentang dampak, kemungkinan memburuknya itu tersebut kalau dia tidak diselesaikan. Oke, itu ya. Oke, nah kita juga menggunakan tabel kerja. Kita juga menggunakan tabel kerja, di mana tabel kerja itu sama seperti APKL tadi. Oke, jadi kita ambil misalnya dari 5 tadi kita ambil 3. Nah, 3 yang terpilih peringkat tertinggi 1 sampai 3 tadi kita analisis lagi untuk menentukan isu mana yang menurut kita yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Nah, gitu ya, isu mana yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Oke, maka kita dapatlah 1 isu. Misalnya tadi mendesak, isu 1 misalnya sangat mendesak, kita kasih 5, ini mendesak 4 misalnya kan. Oh, ini tidak mendesak 2 dan seterusnya. Serius, berdampak artinya kan. Oke, nanti kita jumlahkan. Nah, yang tertinggi itulah nanti yang akan kita carikan solusinya. Yang tertinggi itu kita carikan solusinya. Dan ingat analisis ini USG maupun APKL itu minimal 3. Minimal 3 ya. Jangan 2. Kenapa tidak 2? Ya, kalau 2 itu tidak perlu dianalisis, cukup dipilih saja. Pilih isu 1 atau pilih isu 2 ya. Makanya yang kami laki-laki ini tidak dianjurkan untuk beristri 2, tapi beristri 3 boleh. Supaya ada perbandingan. 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3. Iya, tapi kalau 2 tinggal pilih saja. Oke. Ini Arif ya? Setuju Arif ya? Itu ya. Jadi itu filosofinya kenapa minimal 3, supaya ada perbandingan. Kalau 2 tidak perlu lagi dibandingkan, cukup dipilih saja. Iya. Oke, gitu ya. Baik. Sebelum saya lanjutkan, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Sampai sini ada pertanyaan tentang analisis isu. Nanti yang ini akan jadi tugas di hari kedua ya. Di tugas di hari kedua. Silakan.
Sudah mengheningkan ciptanya sudah. Mengheningkan cipta. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, setelah kita misalnya mendapatkan satu, ini kan dapat satu kita ya, dapat satu misalnya isu nomor 3 misalnya. Dapat satu isu terpilih, maka langkah kita selanjutnya adalah kita mencari penyebab. Boleh gunakan mind map atau bisa gunakan fishbone. Ya. Oke. Jadi misalnya kita gunakan fishbone, sama saja pada prinsipnya. Ini kan dibagi kelompok besar dulu kan. Where, what, why, atau man, machine, material, method. Ya, ini juga kan. Kemudian baru kita buat penyebabnya di sini. Misalnya dari who, man-nya. Oke, apa? Kenapa dari man-nya apa yang menyebabkan isu tersebut muncul, isu terpilih tadi muncul. Ya, dari segi misalnya materialnya apa dan seterusnya itu kita lihat di situ. Ya, maka kita akan mendapatkan beberapa penyebab, ya, beberapa penyebab itu ya. Nah, dari beberapa penyebab itu nanti bisa kita dua, bisa langsung kita carikan gagasan untuk masing-masing penyebab, atau kita pilih dulu penyebab utama dari penyebab-penyebab ini, penyebab utama yang penyebab utama dari isu terpilih itu. Misalnya penyebab utamanya adalah man misalnya, belum optimalnya pemahaman petugas tentang, atau belum optimalnya pemahaman petugas tentang apa misalnya tentang pemeliharaan alat laboratorium misalnya gitu ya. Oke misalnya. Maka dari situ baru kita munculkan gagasan-gagasan kreatif. Apa yang akan kita lakukan untuk memaksimalkan pemahaman petugas itu? Apakah dengan membuat buku panduan? Apakah dengan membuat video? Apakah dengan membuat draft SOP, alur misalnya, prosedur, gitu ya, dan sebagainya. Nanti yang misalnya kita dapat 3 tadi, membuat buku panduan, membuat video tutorial, kemudian membuat menyusun draft SOP untuk diajukan ke Kaprodi misalnya, ya. Maka kita tidak bisa satu itu dikerjakan sekaligus, maka kita harus pilih lagi satu yang mana di antara 3 itu, ya. Nah, itu kita bisa menggunakan salah satunya dengan menggunakan teori analisis pemilihan alternatif dengan menggunakan teori tapisan McNamara, di mana kita lihat dari efektivitasnya, kemudahan, bisa dari biayanya, ya. Pengisiannya sama dengan sekali liket. Nanti akan dapatlah satu. Ternyata dari satu itu yang menurut kita yang di antara solusi itu, solusi terbaiknya adalah membuat panduan praktikum bla bla bla. Bisa seperti itu. Maka itulah nanti yang akan proyek kalian yang akan dilakukan untuk menyelesaikan isu yang di atas. Kalau ini misalnya menjadi rancangan aktualisasi, nah yang itulah nanti yang akan kalian lakukan di masa habituasi, yaitu membuat panduan praktikum laboratorium apa gitu, seperti itu. Oke? Baik, kita langsung saja ke penjelasan tugas yang ke hari kedua. Hari kedua, oke, saya lihatkan dulu. Hari kedua. Nah, hari kedua ada tugas individu, di mana tugas individu merupakan praktek dari yang kemampuan menganalisis isu tadi. Nah, ini ya. Oke, ini tugasnya. Oke, nah ini. Ya. Jadi kalian saya minta untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan mendeskripsikan. Ya, ambil saja, saya ambil yang batas minimal saja, ambil 3 isu. Ya, identifikasi dan deskripsikan 3 isu. Kemudian analisis menggunakan APKL untuk melihat apakah ketiga-tiganya bagus, berkualitas. Kemudian analisis lagi dengan menggunakan USG. Oh enggak, saya minta 5. Jadi untuk yang identifikasi APKL itu 5 isu ya, saya ralat ya 5. Kemudian untuk memilih isu prioritas itu ambil 3 tertinggi dari 5 itu. Nah, jadi yang memiliki peringkat 1, 2, 3.
dan yang tertinggi, analisis lagi menggunakan USG sehingga kalian akan mendapatkan satu isu aktual. Nah, ini satu isu aktual. Selanjutnya dideskripsikan isu tersebut, ya, dengan menampilkan fakta dan data. Nah, faktanya apa atau datanya apa, gitu ya. Nah, setelah itu kemukakan dampaknya. Dampak yang terjadi kalau isu yang terpilih itu tidak segera diselesaikan. Selanjutnya, isu terpilih tadi setelah dijelaskan dampaknya, tentukan penyebabnya. Tentukan penyebabnya. Saya sarankan yang mudah saja gunakan Fishbone. Gunakan Fishbone ya, gunakan Fishbone. Nanti setelah gunakan Fishbone, kalian buat rekomendasi penyelesaian terhadap isu dengan melihat melihat penyebab-penyebab tadi. Ya. Oke. Tugas tersebut di dalam tulisan ini ada teknisnya dan ini pengumpulannya besok paling lambat tanggal 23. Oke, ya. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan tentang tugas individu hari kedua besok. Izin Coach. Ya, silakan Novi. Gimana, Novi? Itu kan tadi 3 yang dianalisis, berarti 3-3-nya nanti kita analisis dengan diagram Fishbone-nya itu ya? Enggak, Novi. 5 dulu. Kamu cari 5 ya. Nah, 5 itu kamu analisis, masukkan ke dalam tabel APKL. Nah, nanti setelah kamu berikan penilaian, maka ambil 3 tertinggi. Boleh kita buat peringkat. 3 tertinggi itu, ambil 3 tertinggi, kemudian kamu analisis lagi dengan menggunakan USG untuk menentukan isu mana yang menjadi prioritas. Nah, gitu. Isu mana yang menjadi prioritas. Nah, nanti isu yang terpilih dari tabel USG prioritas itu kalian deskripsikan, gambarkan, ya, maksudnya apa, kemudiannya kalau ada data silakan diikuti oleh data, fakta dan data. Setelah itu kalian cari penyebabnya, baru yang pakai Fishbone tadi, pakai Fishbone. Penyebabnya tadi bisa dilihat dari unsur man-nya apa, dari segi materialnya apa, gitu ya. Nanti dari penyebab itu baru kita rumuskan beberapa gagasan kreatif, dan dari gagasan-gagasan kreatif itu pilihlah satu gagasan terpilih, gagasan terbaik dari hasil analisis. Baik. Kan berarti isu yang kita angkat adalah isu yang kemudian berkaitan dengan instansi kita bekerja saat ini. Ya, lebih tepatnya isu yang berhubungan dengan prodi kalian yang berkaitan dengan uraian tugas harian kalian sebagai dosen. Kemudian itu ada kaitannya dengan aktualisasi tidak, Coach? Nah, ini anggap saja latihan sebelum aktualisasi, pra-aktualisasi. Misalkan isunya ini ternyata kemudian setelah kita dapat mentor nanti di aktualisasi, ini isunya menarik dan penting gitu, berarti ini bisa kita gunakan di aktualisasi. Insya Allah. Karena nanti di hari ketiga kita tidak ada overview materi seperti ini. Di hari ketiga kita sinkronus 3JP itu khusus membahas tugas. Nah, salah satunya membahas tugas isu ini. Nanti mungkin ada beberapa Arif misalnya yang terpilih untuk memaparkan tugas analisis isunya. Nanti Arif paparan, nanti sama-sama kita berikan feedbacknya. Oke. Oke, nanti kalau sudah dapat mentor, sudah dapat coach, nah bisa nanti komunikasikan. Kalau beliau setuju, ya sudah bisa jadi bahan aktualisasi itu. Gitu ya. Baik, Coach, terima kasih. Oke, baik, itu sudah saya share bahan tayang saya. Silakan nanti dibuka di situ, ya. Oke, sudah di-share, saya akan dibuka. Ya, untuk sementara karena setelah ini saya coba juga untuk mengupload bahan tayang ini, saya uploadkan di LMS supaya nanti ada tempat kalian untuk mengumpulkan tugas. Ya, tugas itu kan dikumpulkan di LMS. Dan khusus untuk saya di agenda 1 ini, tolong nanti kirimkan juga backup tugas itu ke saya lewat WA. Ya, untuk mengantisipasi kalau kemungkinan saya melihatnya agak susah di LMS, saya bisa lihatnya di WA, ya. Oke, kirimkan saja gitu. Oke, si Anu Fitri nanya apa, Fit? Ya, Coach izin tanya, itu kan ada masalah yang perlu dipaparkan data dan fakta ya.
Nah, isu yang dipaparkan data dan faktanya itu apakah semua masalah atau isu yang kita bikin atau setelah didapatkan prioritas atau misalnya isu yang teratas gitu, Coach? Ya, opsi kedua. Opsi yang kedua, oke. Ya, tadi kan Berarti itu ada dari dua opsi kan? Ada dua opsi tadi kan? Ya, opsi Iya, kedua. betul betul. Berarti yang Iya. setelah didapatkan prioritasnya mana, setelah Hmm, kita paparkan, kita lakukan analisis USG itu, terus nanti hmm, dapatkan prioritas, baru kita paparkan data dan faktanya, baru kita Iya, analisis penyebab masalahnya seperti apa gitu ya, Coach ya. iya betul. Oke, Betul terima sekali. terima kasih, Coach. Oke, baik. Sampailah kita di ujung karena kita waktunya sudah hampir berakhir. Saya akan menjelaskan tugas-tugas tambahan yang perharinya ya, perharinya. Mungkin sudah bisa dibuka sambil kalau boleh kalau mau buka ini, mau buka di yang link saya kasih tadi, boleh silakan. Sekarang juga saya sharekan di sini ya, saya jelaskan juga di sini. Oke. Nah, di situ di akhir tayang itu ada ini nomor WA dan email saya. Silakan kalau mau nanti mengirim tugasnya di ke nomor WA itu saja, ya. Oke. Tolong tidak ada tawar-menawar, nomor WA saya ujungnya 1000 ya. Tidak bisa. Tidak boleh lebih 1000, tidak boleh kurang 1000 ya. Iya, di ujung nomor WA-nya itu 1000. Oke, baik. Saya jelaskan tugas hari pertama. Tugas hari pertama itu ada dua, tugas individu dua dan tugas kelompok satu. Ya, tugas individu ini tugas individunya satu membuat sebuah artikel tentang isu kontemporer terjadi di dunia pendidikan tinggi. Misalnya kalian mengambil isu tentang rektor yang adanya pungli, rektor di salah satu perguruan tinggi untuk calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran, misalnya. Atau adanya isu dosen di salah satu perguruan tinggi melakukan pelecehan terhadap mahasiswanya, seperti itu. Atau kalian cari informasi itu di media ya, media online. Oh ini ada cerita, ada isu tentang, bukan ada berita tentang yang tentang dosen yang jual beli nilai misalnya. Ambil saja itu, kemudian kalian bahas, jadikan satu artikel di mana kalian kritisi dari sudut pandang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya, ringkas saja, saya batasi maksimal 5 halaman, maksimal ya, bukan minimal. Ingat, kalau maksimal 5 halaman, jangan lebih dari 5 halaman. Coach saya hanya 1 halaman, oke. Coach saya cuma 2 halaman, boleh. Coach saya cuma 2,5 halaman, jadi. Yang penting jangan 6 halaman, ya. Oke, gitu aja. Tapi enggak juga ini ya, enggak juga cuma setengah halaman gitu. Iya, belum tergambar nanti. Oke, waktu membuatnya hari ini dan dikumpulkan juga hari ini paling lambat jam 23:59 ya. Kemudian tugas yang kedua, dan ini tugas setiap hari. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga sama tugasnya, yaitu membuat learning journal. Kalian membuat video, di mana di video itu bercerita tentang pengalaman belajar, baik dari substansi maupun dari proses pembelajaran harian. Ya, jadi misalnya hari pertama ceritakan pengalamannya belajar sinkronus dan asinkronus, ya. Baik dari substansinya gimana, apa yang didapat, kemudian dari prosesnya gimana. Kemudian untuk hari kedua kita cuma ada sinkronus kan, cerita tentang pembelajaran terus. Durasi video maksimal, ingat saya tekankan lagi ya maksimal ya, maksimal 5 menit. Waktu pengumpulan hari ini tanggal 2 Oktober paling lambat jam 23:59. Ya. Oke, ini tiap hari. Jadi besok bikin lagi video. Hari ketiga bikin lagi video. Waktu pengumpulan. Oke, dan ini tugas kelompok. Bisa dibuka nanti di situ di tugas kelompok. Kalian membuat video visualisasi bangsa. Ya, membuat video visualisasi bangsa. Di mana saya lihat dulu kalau seandainya LMS-nya sudah bisa dibuka, sudah bisa dibuat kelompoknya. Kalau tidak, mungkin kita manual saja dulu kelompoknya. Saya bikin kelompoknya, nanti saya kirim ke WA salah satu mungkin. Ya, kalau ada yang menghubungi saya sih, kalau ada yang menghubungi saya nanti saya kirimkan bagian kelompoknya. Kalau misalnya LMS saya masih menemui kendala untuk mengupload. Ya, nah nanti masing-masing anggota mencari video, kemudian video itu
kalian ramu jadi satu yang bercerita tentang menggambarkan tentang Indonesia. Kemudian di pertengahan video atau di akhir video, di pertengahan video itu masing-masing anggota memberikan pernyataan yang menginspirasi. Ya, jadi kalau 5 orang, jadi satu orang setiap orang itu memberikan pernyataan. Oke, kemudian video itu diupload di media sosial. Saya tidak menerima video, tapi saya menerima link di media sosial masing-masing anggota. Ya, oke. Nanti kalau di LMS yang mengupload cuma yang mengumpulkan hanya bisa ketua kalau kelompok. Ya. Oke. Kemudian dikumpulkan hari Rabu. Salah ini waktu pengumpulan bukan hari Selasa, hari Rabu. Ini yang kemarin. Waktu pengumpulan hari Rabu tanggal 2 Oktober. Pembuatan hari Rabu, pengumpulan juga hari Rabu. Ya. Oke, itu tugas di hari pertama. Tugas di hari kedua sama learning journal. Kemudian ini instansi yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga analisis isu kontemporer, ini kelompok. Nanti kalian bagi kelompok, saya bagi kelompok dan mengambil salah satu isu yang global yang ada di negara kita. Boleh isu tentang korupsi, boleh isu tentang narkoba, boleh isu tentang apa tadi, money laundry, hate speech apa. Kalau mau menarik yang dibahas oleh yang dikatakan Imam tadi, isu tentang hate speech, ujaran kebencian, fufu-fafa, seperti itu. Ya, oke. Kemudian coba dicari beberapa isu buat dianalisis, kemudian jelaskan dampak isu terjadi. Ya, ini di kelompok, tugas kelompok 5 orang nanti. Nanti satu kelompok kita bagi sub kecil, satu kelompok 5 orang. Ada 5 dan 4 kalau 9 ya. Oke. Ini petunjuknya dikumpulkan dan untuk hari ketiga itu ada tugas sama learning journal. Kemudian ada yang saya jelaskan tadi, RABN, Rencana Aksi Bela Negara. Kalau yang ini nanti saja, tapi perlu dipersiapkan juga yang ini nanti pada saat ini, ya, pada saat kita klasikal. Oke, baik. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang tugas-tugas selama 3 hari ini, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang tugas-tugas hari ini. Coach, izin bertanya. Ya. Yang Silakan. Jurnal itu, Coach, kita itu menjelaskan tentang hari ini dapat pembelajaran apa, bikinnya gimana. Oke. Dan prosesnya gimana gitu ya. Ya, proses belajarnya gimana. Pokoknya kita ceritalah pengalaman kita, pengalaman kita belajar hari ini. Untuk hari ini kan besok pengalaman kalian belajar setelah kalian mengerjakan tugas asinkronus, apa yang dirasakan gitu ya, apa yang didapat gitu ya. Oh, ini dikasih ke linknya aja kan, Coach? Iya, sama. Yang mana tugas yang mana? Yang learning journal 1 yang bikin video itu dikirim linknya saja, Coach. Iya, linknya saja. Boleh tadi yang alternatif tadi, boleh yang Google Drive atau boleh juga masukkan ke akun media sosial. Kalau LMS-nya belum bisa, berarti ke WA-nya Coach langsung ya, Coach? Ya, ke WA-nya dulu. Saya tetap komunikasikan dengan PIC. Saya tetap komunikasikan dengan PIC tentang kenapa LMS saya kok belum bisa itu ya. Oke, baik. Itu ya. Oke, Coach. Nah, nanti untuk tugas kelompok hari ini, itu nanti diupload di media sosial masing-masing. Ya. Oke. Nah, ini saya kasih gambaran untuk video visualisasi bangsa. Saya sekilas saja ya, nanti saya percepat saja ya, karena waktu kita. Ya. Nah, ini sudah terlihat? Nah, ya. Ini contoh yang angkatan 3 kemarin ini. Yang saya di kelompok yang saya masuk itu, ya. Oke, jadi ada judul video visualisasi bangsa. Kemudian mana ini ceritanya? Ramuan dari beberapa video. Jadikan satu. Seperti berlian berserak di Katulistiwa. Nah, ya, setelah dia menggambarkan ini, kemudian di tengahnya ada kalimat inspirasi. Melihat Indonesia yang berbeda akan perbedaan dan keramahan dan yang di bawah nama Tunggal Ika tetap. Nah, ini kalimat inspirasi. Nah, tadi ya.
Nah, ini Aku bangga menjadi warga peserta pertama Indonesia. dari kelompoknya kan. Tanah yang kaya akan keragaman budaya, suku, bahasa. Kemudian ada lagi visualisasi lagi. Kemudian ada pernyataan lagi. Hai cantik-cantik, ternyata Indonesia mempunyai beragam suku loh, mulai dari beraya. Oke, kemudian ada lagi cerita lagi. Nanti ada pernyataan lagi di gambaran ini. Nanti diskusikan apa konten video yang benar apa. Indonesia ada beraneka ragam agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu. Dalam menyikapi perbedaan agama ini, kita hendaklah bersikap saling toleransi. Kemudian ada lagi. Ini ada pernyataan juga kan? Ini yang keempat. Kemudian yang kelima kan 5 orang ya. Indonesia memiliki berjuta rasa kuliner. Oke, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jangan lupa nanti di akhir video mencantumkan sumber video yang kalian ambil ya. Oke, supaya tidak dikira plagiator, plagiasi ya. Oke, jadi videonya kalau misalnya ada 5 video jadi satu, video itu sumbernya dari mana? Sebutkannya link YouTube apa ya kalau ambil dari YouTube. Oke ya? Oke. Silakan ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, saya rasa cukup dulu pembelajaran kita untuk sinkronis pertama agenda ke-1 hari ini. Tapi seperti saya katakan di awal tadi, selama 3 hari ini saya tetap membersamai adik-adik dalam pembelajaran agenda 1. Jadi walaupun tidak ada virtual classroom, tidak ada Zoom meeting, silakan kalau you have something to ask atau misal bertanya tentang apa, silakan hubungi saja ke WA saya yang di nomor itu, ya, yang nomor tadi. Oke, jadi kemudian untuk kita hari ketiga tidak ada overview, kita nanti hari ketiga kita akan paparan tugas-tugas yang kalian kerjakan selama 3 hari itu. Maka usahakan berikan yang terbaik supaya nanti kita bisa sharing, berbagi dengan temannya dan juga bisa meningkatkan pemahaman kita sendiri. Oke, Fit, ada yang mau tanya, Fit? Silakan, Fit. Ya, Prof. Coach, untuk kan tadi Coach bilang kalau dalam 3 hari ini akan membersamai kami dan kalau misalnya ada pertanyaan silakan di WA. Apakah memang kita WA secara pribadi atau misalnya jika memungkinkan, jika misalnya Coach tidak sering-sering menjawab pertanyaan, apakah memungkinkan kita membuat grup khusus untuk agenda 1 ini. Jadi di dalam grup itu kita bertanya sehingga kalau misalnya kelompok akan dibagi kelompok kecil lagi ya. Apakah kalau misalnya kelompok kecil itu ada pertanyaan dan mungkin pertanyaan sama jadi bisa langsung terjawab gitu Coach, jika memungkinkan. Atau misalnya memang ya sudah di WA secara pribadi aja Coach Ariel. Oke. Baik, Fitri kalau saran saya kalian bikin saja grup tapi sesama kalian saja nggak apa-apa. Nanti berlaku juga untuk agenda kedua, ketiga dan seterusnya gitu ya. Oke, tapi kalau untuk agenda 1 ini biarlah saya tidak usah dimasukkan ya. Oke. Karena biasanya kalau ndak ada pengajarnya jadi bisa bercanda. Kalau ada saya mungkin segan ya mau bercanda-bercandanya ya. Oke, kalau kalian ada masalah silakan dijapri saja dan yang lainnya silakan dijapri saja. Insya Allah nanti saya respon. Kalau misalnya slow respon harap dimaklumi ya, jangan HP-nya dibanting, menunggu jawaban belum dijawab setelah 10 menit jawab HP-nya dibanting, jangan deh ya, jangan ya. Oke, ya silakan Miftah. Baik, Coach. Mau bertanya mengenai pembagian kelompok itu kita sendiri yang milih atau nanti ada aturan pemilihannya, Coach? Untuk kalau 2 kelompok itu, kelompok hari ini dan kelompok besok, itu nanti saya yang memilih. Saya coba nanti masukkan ke LMS, nanti di LMS ada nama pembagian kelompok. Kalau seandainya ada kesulitan, ya nanti saya kirimkan ke WA nama-namanya, ya. Silakan nanti di-share. Nanti saya kirim saja ke siapa nanti yang mengirimkan nomornya ke saya. Nanti saya ya siapa nanti saya minta tolong sharekan ke teman-temannya.
gitu ya. Oke, tunggu saja mungkin setelah ini ya. Yang Terima kasih, penting Coach. tugas kelompoknya mudah-mudahan nanti kalau LMS saya bagus nanti saya masukkan ke LMS. Kalau misalnya tidak, tolong nanti siapa Doli atau siapa nanti tolong nomornya japri ke saya, dipingkan ke saya gitu ya. Nanti saya minta tolong Doli kalau misalnya kelompoknya Doli ini tolong sebarkan ke teman-temannya dia kelompok pembagian kelompok untuk tugas hari pertama. Ya. Oke, nanti Doli silakan di ya ping nomor 4 Doli ya. Ya, siap, Pak. Siap, Pak. Ya, Siap, Coach. nanti coach nanti. Oke, itu ya. Masih ada? Ya. Kalau tidak ada lagi, terima kasih ya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas tanggapannya. Insya Allah nanti ini saya rekam. Insya Allah nanti akan kita share juga rekamannya supaya nanti bisa ditonton ulang ataupun nanti bisa menjadi rekam jejak digital ya. Iya nanti ya. Oke, Arif nanti bisa cerita ke anaknya nanti ini waktu papa ikut Latsar nih belajar agenda 1 dengan Coach Haril gitu ya. Nih buktinya nih. Nah, ada kan di situ. Nah, gitu. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih semua ya adik-adik ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Ketemu lagi kita di virtual classroom hari ketiga. Insya Allah hari Jumat, Rabu, Kamis, Jumat ya Jumat nanti. Ya, tetap semangat. Dan jangan lupa kerjakan tugas-tugas itu. Sekali lagi kalau ada kalau ada permasalahan, ya silakan komunikasikan ya. Jangan dipikirkan sendiri ya. Ya, kalian punya bahu untuk bersandar. Iya. Terima kasih. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Coach. Terima kasih, Coach. Sama-sama, tetap semangat ya. Oke, izin saya live dulu ya. Bye-bye.